Ayah selalu ada kemanapun aku pergi, menggandeng tanganku tanpa mau dilepasnya, mendengarkan cerita anehku di tiap harinya, juga 24 jam serasa lama bersama ayah. Karena ayah tak pernah hilang dari tatapanku. Tapi, kenapa ayah berbeda saat aku mulai bertumbuh? Kemana waktu yang selalu ada? Kenapa sekarang hanya ada hembusan angin yang menyelimuti kesendirianku? Ya, ada apa? Bener nggak di sini tempat konseling? Ya, benar. Apa ada yang mau disampaikan? Oh, yaudah silakan masuk. Oke, jadi selamat datang di sesi konseling hari ini di mana kita berkumpul bersama untuk saling berbagi cerita dan pengalaman untuk kita bisa bangkit dari masalah kita masing-masing. Meta, Ya, kenapa? mungkin dari kamu ada yang mau diceritakan dan dibagikan kepada teman-teman di sini? Sebenarnya aku di sini memiliki sedikit masalah, entah itu masalah besar atau masalah kecil, tetapi ini sangat mengganggu di hati. Kalau boleh tahu, ceritanya tentang apa? Tentang ayah. Ayah selalu jadi garda terdepanku, ayah selalu jadi pahlawanku, tapi entah kenapa belakangan ini ayah berubah. Ayah jadi suka marah-marah, ayah tidak ada waktu untuk aku, dan aku bingung bagaimana cara aku untuk memproses masalah ini. Aku sudah berusaha ingin dia kembali, Tuhan mengizinkan, namun dengan versi yang berbeda. Raga ayahku kembali, tapi tidak dengan sifat baiknya. Sekarang ini aku masih bingung, bagaimana aku bisa hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Oke, makasih ya Meta udah mau cerita. Jadi, kondisi yang sedang dialami Meta saat ini tuh namanya fatherless. Jadi, situasi di mana anak itu tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah, baik secara fisik maupun emosional. Tapi aku masih memiliki ayah, lalu kenapa aku masih mengalami masalah seperti ini? Ini bukan hanya tentang ketiadaan ayah karena meninggal, melainkan bisa karena perceraian, ayah yang terlalu sibuk dalam bekerja, dan ketidakmampuan ayah dalam pengasuhan anak. Ini adalah masalah yang serius, cuman bukan berarti tidak ada solusi untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi fatherless ini sangat berdampak pada perkembangan anak. Yang pertama itu perkembangan emosional, di mana anak yang merasakan kondisi ini cenderung mengalami masalah emosional yang cukup keras seperti depresi, kecemasan, juga kesulitan dalam mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sosial, di mana anak-anak mungkin sulit untuk membangun sebuah hubungan, kurangnya rasa percaya diri, dan rentan terhadap perilaku negatif karena sebuah trauma. Ketiga adalah perkembangan psikologis, kekurangan figur ayah yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi, kesulitan dalam membangun identitas, dan masalah dalam pengambilan keputusan. Jadi ayah itu ibaratnya sebagai penentu arah kita ke depannya, sama seperti menggunakan Google Maps. Jika kita kehilangan sinyal, maka arah ketujuan kita juga akan hilang. Tapi jika ada yang bertanya apakah ada yang bisa bangkit dari kehilangan tersebut, jawabannya ada. Jika ada banyak yang bisa bangkit, lalu gimana caranya? Baik, saya di sini ingin bercerita sedikit pengalaman saya sebagai alumni dari Fatherless kepada teman-teman semuanya sini. Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari keterpurukan itu. Yang pertama adalah memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Kita tahu jika misalnya Fatherless itu anak tersebut kehilangan sosok ayah dan hanya ada ibunya saja sebagai orang tua. Dengan begitu perhatiannya juga akan berkurang. Kita sebaiknya sebagai keluarga atau sebagai teman-temannya memberikan perhatian lebih kepada anak itu, seperti mendengarkannya cerita, mengajaknya bermain dan juga berkeliling melihat dunia luar supaya si anak itu tidak kesepian.
Kedua adalah dengan memberikan dorongan pada kehidupan mereka. Contohnya seperti memberikan pujian terhadap hal baik yang telah mereka lakukan di kehidupan ini. Karena kita tahu bahwasanya motivasi diri itu muncul ketika kita memberikan pujian-pujian sekecil apapun pada mereka agar mereka bisa bangkit setidaknya dari keterpurukan dan juga masalah-masalah yang mereka alami. Dan yang paling penting adalah mencoba untuk mendengarkannya. Karena kita tahu jika sosok anak kehilangan sosok ayahnya, maka dia kehilangan satu buah perhatian. Dan juga dia pasti memiliki banyak sekali cerita yang ingin dia ceritakan tapi tidak tahu dengan siapa gitu. Jadi begitu teman-teman, langkah-langkah agar kita bisa keluar dari zona fatherless ini. Dan saya rasa Meta pasti bisa keluar dari semua masalah ini. Tadi kita udah cerita banyak mengenai tentang perjuangan dan juga perkembangan Meta hingga bisa sejauh ini untuk meraih prestasi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tentang peran orang tua Meta dalam membangun Meta hingga bisa berprestasi sampai saat ini, terutama pada peran ayah. Untuk hal ini, saya berterima kasih kepada orang tua saya, terutama ibu saya, karena ibu saya selalu menjadi garda terdepan untuk saya dan selalu mendukung setiap langkah yang saya perbuat. Dan tidak lupa ibu saya juga selalu bilang, bangkit dari keterpurukan dan bersyukur ketika mendapatkan hal baik. Saya juga tidak lupa bagaimana dulu saya pernah kecewa ditinggalkan oleh orang yang menemani saya dari lahir, tapi hilang begitu saja, meninggalkan luka di hati. Namun ibu saya ada di sisi saya sampai hari ini, menemani saya juga dalam menyembuhkan sakit itu.